Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat beserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Rahmadani Fitri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran biologi inovatif ini, kami memohon izin untuk memulai presentasi kami pada kesempatan ini. Baiklah, untuk topik kali ini yaitu berjudul model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning dan model pembelajaran berbasis discovery atau discovery learning. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Azizah Jamil dengan NIM 22031024 dan saya Rahmadila Putri dengan NIM 22031100 dan Salsa Anggrama Apradila dengan NIM 22031039. Baiklah, pada materi kali ini terdapat subtopik yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning, di mana masing-masingnya dari model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery ini, kami menjelaskan tentang definisi model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery, lalu keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery, lalu sintaks model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery menurut beberapa ahli, lalu pengaruh model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi, dan yang terakhir yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis inquiry dan discovery. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang model pembelajaran berbasis inquiry terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat definisinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, komponen tersebut itu meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, dan strategi, serta pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik, baik interaksi secara langsung yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini kita membahas kepada inquiry learning, di mana inquiry learning itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari dan menyelidiki permasalahan secara sistematis, kritis, logis, dan analitis dengan tujuan merumuskan penemuan mereka sendiri. Itu dikutip dari Budianto tahun 2019. Nah, selanjutnya, model pembelajaran inquiry ini merupakan suatu pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek belajar atau disebut dengan student center. Nah, peserta didik melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan suatu konsep baru. Konsep baru ini merupakan konsep yang sudah ada sebelumnya, tetapi peserta didik belum mengetahui konsep tersebut sehingga melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik secara langsung selama pembelajaran, itu peserta didik dapat menemukan konsep baru. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan inquiry dilandasi oleh teori konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget. Nah, menurut Piaget tersebut, pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik. Selanjutnya, kita beralih pada keunggulan dari model pembelajaran berbasis inquiry ini.
Nah, pertama yaitu menurut Soimin pada tahun 2014, dalam Prasetyo dan Rossi tahun 2021 itu mengungkapkan bahwa terdapat keunggulan dari model ini. Nah, pertama yaitu menekankan strategi pembelajaran melalui pengembangan dari beberapa aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Dan selanjutnya dianggap sesuai dengan perkembangan belajar modern saat ini yang menganggap bahwa belajar adalah perubahan eh, tingkah laku yang dilakukan berkat adanya pengalaman. Selanjutnya dapat diterapkan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, terdapat kelemahannya, di mana pertama yaitu kurang efektif diterapkan pada peserta didik yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memerlukan perubahan cara kebiasaan belajar yang menerima pembelajaran hanya dari guru dan kelas yang mempunyai banyak peserta didik akan sulit untuk mendapatkan pembelajaran inquiry karena tidak sama pada semua yang ada di kelas yang mempunyai pemikiran kritis, dan guru juga dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan dari peserta didik, lalu sulit dalam merencanakan pembelajaran karena tidak sinkron dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Lalu dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang lebih ditentukan. Lalu kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Selanjutnya, menurut Dimyati pada tahun 2000, dalam Agista tahun 2023, itu mengungkapkan bahwa terdapat keunggulan dan juga kelemahan dari model ini. Nah, pertama yaitu keunggulannya kemungkinan besar untuk membantu memperbaiki atau memperluas persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif peserta didik. Lalu memungkinkan pengetahuan yang melekat erat pada diri peserta didik dan menimbulkan gairah belajar pada peserta didik, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju berkelanjutan, lalu menyebabkan peserta didik termotivasi untuk belajar, lalu membantu memperkuat konsep diri peserta didik, lalu berpusat pada peserta didik, dan guru berperan sebagai fasilitator dan pendinamisator dari penemuan. Lalu membantu perkembangan peserta didik dan tidak menjadikan guru satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, kelemahannya yaitu mempersyaratkan suatu proses persiapan kemampuan berpikir yang dapat dipercaya, lalu kurang efektifnya untuk mengajar peserta didik dalam jumlah yang banyak, lalu juga memerlukan fasilitas yang memadai, dan yang terakhir yaitu kebebasan yang diberikan kepada peserta didik tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya kita beralih pada sintaks model pembelajaran berbasis inquiry ini menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Llewellyn, dalam Detagori, Hanurawan, dan Mahana pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa terdapat 7 sintaks dari model ini. Yang pertama yaitu menyelidiki sebuah fenomena. Nah, di sini mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik dengan mengungkapkan fenomena. Lalu yang kedua yaitu memfokuskan pada pertanyaan, di mana guru itu membimbing peserta didik untuk merumuskan pertanyaan. Lalu yang ketiga yaitu merencanakan investigasi, di mana memfasilitasi peserta didik dalam merancang investigasi untuk mengumpulkan data. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan investigasi, di mana memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan investigasi. Lalu yang kelima yaitu menganalisis data dan bukti, di mana membimbing peserta didik dalam menginterpretasi data dan bukti. Lalu yang keenam yaitu membangun pengetahuan baru, di mana membimbing peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan baru dan awal dari peserta didik.
Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan pengetahuan baru di mana memfasilitasi diskusi hasil investigasi dalam kelas. Selanjutnya, menurut ahli yang kedua yaitu oleh Fauziah pada tahun 2004 dalam Prasetyo dan Rossi tahun 2021 mengungkapkan bahwa terdapat 5 sintaks. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan konsep dasar yang diperlukan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu merumuskan masalah, di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi dan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan belajar. Lalu yang ketiga yaitu data collection. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi. Lalu yang keempat yaitu data procession. Di sini peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengolah data hasil pengamatan. Lalu yang kelima yaitu verification, di mana peserta didik itu mendiskusikan hasil pengolahan data dan memverifikasi hasil dari pengolahan dengan teori dari buku. Selanjutnya, menurut Sanjaya pada tahun 2008 dalam Mariyati dan Monika tahun 2021 mengungkapkan bahwa terdapat 6 sintaks model. Nah, pertama yaitu orientasi. Nah, langkah orientasi ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Nah, pada langkah ini, guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Lalu yang kelima yaitu menguji hipotesis, di mana menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Lalu yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, di sini merumuskan kesimpulan itu adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya, saya alihkan kepada Nur Aziza Jamil. Kepada Eza, dipersilakan. Baik, berikutnya yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis inquiry terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, penerapan model ini dalam pembelajaran memberikan pengaruh kepada keterampilan abad 21, di mana yang pertama yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Penerapan metode inquiry dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sonier dan kawan-kawan tahun 2023 yang menyatakan bahwa penerapan model inquiry ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dilihat dari hasil siswa yang belajar siswa, di mana kelas dengan penerapan model ini memiliki hasil belajar yang lebih tinggi daripada kelas yang tidak menerapkan model inquiry. Nah, yang kedua, yaitu adanya peningkatan komunikasi lisan, di mana pembelajaran inquiry ini juga diikuti dengan peningkatan keterampilan dalam melakukan observasi, serta menyampaikan jawaban dari suatu masalah dengan menginterpretasi data, serta menjadi kesimpulan. Oleh karena itu, dengan menerapkan model ini dalam pembelajaran biologi dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan komunikasi siswa, yang dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Jamilah dan kawan-kawan tahun 2023, di mana penelitian ini menginformasikan bahwa penerapan model inquiry dalam biologi memberikan peningkatan terhadap kemampuan komunikasi lisan siswa. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan literasi sains. Model inquiry ialah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto dan kawan-kawan tahun 2021,
menyatakan bahwa penerapan model inquiry ini berpengaruh terhadap kemampuan literasi siswa, di mana dalam penelitiannya diterapkan model guided inquiry dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu adanya peningkatan pada keterampilan kolaborasi, di mana penerapan model inquiry dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarifah dan Nurita tahun 2023 yang menyatakan bahwa penerapan model inquiry dapat meningkatkan kolaborasi siswa dari kategori kurang kolaboratif hingga menjadi kategori sangat kolaboratif. Next, Ila. Nah, berikutnya yaitu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, menurut Nur Wahid dan kawan-kawan tahun 2024, mereka menyatakan terdapat 4 bentuk metode dalam model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama ada metode confirmation atau exploration inquiry, atau disebut juga dengan inquiry terkonfirmasi atau tereksplorasi. Model ini merupakan model inquiry dengan metode siswa mempelajari dan memahami materi pembelajaran yang hasilnya telah mereka ketahui, di mana metode ini sangat efektif ketika tujuan dari pendidik adalah untuk mengingatkan kembali materi yang telah diberikan sebelumnya, atau untuk mengajarkan pada siswa bagaimana melakukan sebuah penelitian atau eksperimen. Nah, metode yang kedua yaitu metode structure inquiry atau inquiry terstruktur, di mana inquiry terstruktur ini yaitu kegiatan guru menemukan topik, ide, pertanyaan, dan bahan pelajaran, sedangkan analisis hasil dan kesimpulan dilakukan oleh peserta didik. Metode yang ketiga adalah guided inquiry atau inquiry terbimbing, yaitu model pembelajaran inquiry yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti penyampaian opini dari siswa sebelum topik dijelaskan. Nah, yang keempat yaitu adanya metode open atau free inquiry atau inquiry terbuka atau bebas. Nah, metode ini merupakan metode dengan tingkatan tertinggi dari model inquiry, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa mencari, memahami, dan menyelidiki sendiri materi yang akan diajarkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eza. Selanjutnya pembacaan materi tentang definisi dari model pembelajaran berbasis discovery ini akan saya jelaskan sendiri, di mana discovery learning ini merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik melalui praktek percobaan sehingga peserta didik ini akan menemukan sendiri informasi yang sedang diajarkan dan dapat menarik suatu kesimpulan dari informasi tersebut sehingga pemahaman suatu konsep informasi akan bertahan lama dikarenakan peserta didik menemukan sendiri informasi tersebut. Nah, discovery learning ini adalah model yang direkomendasikan di abad ke-21 ini, di mana model ini memungkinkan peserta didik untuk mencari informasi dan membangun pengetahuan mereka dengan melakukan beberapa kegiatan. Nah, discovery ini juga memiliki kelebihan di mana dia dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan pengetahuan baru melalui masalah yang disajikan oleh guru. Namun, kelemahannya muncul ketika peserta didik tidak memiliki kepercayaan diri bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah yang sedang dipelajari sehingga mereka enggan untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya saya alihkan kembali kepada Nur Aziza Jamil, kepada Eza, dipersilahkan. Baik, berikutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis discovery. Nah, menurut Mukarramah dan kawan-kawan 2020, mereka mengungkapkan adanya keunggulan dan kelemahan dari model discovery ini. Yang pertama, keunggulannya adalah
membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Nah, keunggulan yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode discovery ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode discovery ini memungkinkan siswa siswa mengarahkan diri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Nah, berikutnya metode discovery ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Berikutnya, berpusat pada siswa dan guru, berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Berikutnya, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Lalu, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Kemudian, keunggulannya membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Nah, sedangkan kelemahan dari model discovery ini, itu yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang mempunyai kehambatan akademik akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Nah, kelemahan yang kedua adalah model discovery ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kelemahan yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model discovery ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Lalu kelemahan yang terakhir adalah lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya saya alihkan kepada Salsa Anggrama. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak model pembelajaran berbasis discovery menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut dari tahun 2022, adapun langkah-langkah pembelajaran discovery learning yang pertama yaitu pemberi rangsangan atau stimulation, di mana peserta didik dihadapkan pada suatu hal yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Lalu yang kedua yaitu ada identifikasi masalah atau problem statement, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin mengenai masalah untuk menciptakan sebuah hipotesis. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection, di mana peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin agar dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada pengolahan data, yaitu data processing, di mana kegiatan mengolah data atau informasi yang ditemukan peserta didik untuk dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Lalu yang kelima ada pembuktian, yaitu verification, di mana dilakukan pembuktian antara peserta didik dengan guru yang bertujuan agar proses belajar akan berjalan sesuai rencana dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu menarik kesimpulan generalization, di mana menarik sebuah kesimpulan dengan memperhatikan hasil pembuktian yang sudah diperoleh. Lalu selanjutnya ada menurut Mas Lukah 2020, adapun langkah pada persiapan model discovery learning meliputi satu yaitu penentuan tujuan pembelajaran, yang kedua dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik, yang ketiga itu pemilihan materi yang sesuai dan sinkron dengan model pembelajaran, yang keempat penentuan topik sebagai landasan pembelajaran peserta dirupakan
bentuk contoh, gambar, maupun ilustrasi yang mempermudah penyerapan materi oleh peserta didik. Yang keenam, sistematika topik, ada penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara berurutan. Selanjutnya, menurut Ahmad Rohani 2004, dalam Kasinah 2021 menyampaikan 5 langkah penerapan metode ini, yaitu pertama, identifikasi masalah, mengembangkan kemungkinan solusi atau hipotesis, lalu yang ketiga, mengumpulkan data, dan yang terakhir itu uji kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis discovery terhadap abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu ada melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hal ini sesuai dengan penelitian Novayani dan lain-lain pada tahun 2015. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar mereka. Yang ketiga, pemecahan masalah dalam sikap ilmiah dalam pembelajaran. Yang keempat, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengungkapkan pendapat yang dimiliki. Selanjutnya ada bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis discovery. Yang pertama yaitu discovery melalui pembelajaran outdoor, di mana pada pembelajaran outdoor ini akan lebih ditekankan kepada kolaborasi antar siswa. Selanjutnya ada inovasi model pembelajaran discovery learning melalui berbantuan aplikasi iNaturalis. Pada pembelajaran inovasi ini dilakukan atau dilaksanakan dengan salah satu untuk mempermudah tahap pengumpulan data atau data collection yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan observasi menggunakan iNaturalis. Harus mengawasi peserta didik dalam penggunaan aplikasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut juga untuk peserta didik agar aplikasi ini contohnya pada materi keanekaragaman hayati. Ini sesuai dengan penelitian Argianti dan lain-lain pada tahun 2022. Selanjutnya, model Discover Learning berbasis multiteknologi yang inovatif dan interaktif. Pada model ini, penerapannya dilakukan dengan aplikasi seperti website aplikasi Climate Science, Google Jamrot, dan YouTube. Inovasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi yang relevan dengan kurikulum dan diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanfiziah dan lain-lain pada tahun 2021. Yang terakhir yaitu Discovery Learning serta penggunaan media audiovisual. Pada penggunaan inovasi ini berpengaruh pada capaian pembelajaran biologi dengan menggunakan media video dengan materi yang dapat mendukung setiap materi yang dapat dilakukan, yaitu pada materi pernapasan, yaitu dengan menayangkan sebuah video, karena pembelajaran ini memiliki konsep yang abstrak dan sulit dimengerti oleh peserta didik. Next. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa Anggrama atas penyampaian materinya. Nah, dengan berakhirnya Salsa Anggrama menyampaikan dan memaparkan materi tersebut, maka berakhir jugalah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.